Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, Dr. Diki, kita masih membahas mengenai usia produktif nih. Kadang-kadang kan kita usia produktif melalaikan untuk check up, screening kadang-kadang. Padahal mungkin sudah ada penyakit, termasuk mungkin gula darah tinggi ya. Nah, apa yang harus dilakukan apalagi usia produktif, adakah screening awal atau sebagainya? Silakan dok. Ya, jadi saat ini kita memang perlu mengedukasi ya untuk para pemirsa untuk melakukan screening kesehatan lebih awal sebenarnya. Jadi harus mengenali diri sendiri. Kalau ada faktor risiko misalkan di keluarga dari riwayat diabetes, jarang berolahraga, makannya mungkin relatif ya agak bebas gitu ya, semuanya manis-manis, banyak gorengan, karbohidrat dimakan. Nah, ada baiknya kita lakukan screening lebih awal. Dulu kan kita selalu menyarankan screening kalau di atas 40 tahun gitu ya. Sekarang tuh banyak sekali pasien-pasien diabetes umur-umur 18, 20, 30. Jadi makin muda gitu. Jadi kalau memang ada faktor risiko, ada baiknya dilakukan pemeriksaan. Kan kalau screening diabetes relatif mudah ya. Kita periksa kadar gula darah. Gula darah aja ya? Ya, bisa gula darah puasa, bisa 2 jam setelah makan, atau periksa HbA1c, kadar gula darah 3 bulan terakhir. Nah, itu bisa dilakukan pemeriksaan kalau memang ada faktor risiko. Karena prinsipnya, kalau kita bisa deteksi sedini mungkin, dan nanti bisa di treatment dengan baik, itu akan mencegah timbulnya komplikasi. Kan diabetes itu menimbulkan komplikasi bukan tiba-tiba gula darah tinggi langsung timbul komplikasi, enggak. Dia perlu tahunan untuk timbul komplikasi. Jadi semakin awal kita ketahuan ada diabetes dan dikelola dengan baik, kan nggak semua perlu pengobatan kan. Ada yang bisa dengan pengaturan pola hidup gitu. Kalau bisa dikelola dengan baik, maka bisa menurunkan resiko komplikasi. Setuju banget. Karena yang kita takutkan adalah komplikasinya sebenarnya, gitu ya. Nah, penting banget untuk pemirsa di rumah, apalagi usia produktif, jangan melalaikan ya, karena kesehatan kita adalah sangat penting. Nah, ngomong-ngomong, kalau tidak diobati, dok, dampaknya seperti apa? Nah, itu dia. Tadi ini relate sama tadi yang saya bilang ya, gejala diabetes itu biasanya 2 tuh. Satu terkait kadar gula darah yang terlalu tinggi. Nah, ini masing-masing orang kadang-kadang juga beda-beda tuh. Seringkali nggak ada keluhannya. Yang kedua adalah sudah timbul komplikasi kronik. Misalkan sering kebas di kaki, kesemutan, atau gangguan penglihatan, dan lain sebagainya. Nah, ini akan terjadi komplikasi kalau gula darahnya tidak dikendalikan dengan baik. Maka penting sekali mengenali sedini mungkin dan ke dokter untuk dapat dikendalikan kadar gula darahnya. Dan pada diabetes, biasanya nggak cukup hanya gula darah. Pasien diabetes seringkali sertai ada kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, itu harus dikendalikan juga gitu. Satu lagi adalah pengendalian berat badan juga penting. Jadi semuanya harus dikendalikan supaya jangan sampai timbul komplikasi. Jadi walaupun diabetes masih bisa punya hidup yang berkualitas. Benar, karena diabetes kan penyakit metabolik yang kadang-kadang tidak ada gejala ya. Nah, bisa nggak menimbulkan kematian? Ya, jadi kalau terkait dengan diabetes, komplikasi yang paling kita takutkan adalah terkait penyakit jantung, stroke, dan gangguan ginjal. Nah, ini biasanya berujung pada kematian. Jadi makanya upaya kita adalah mencegah jangan sampai timbul komplikasi ini. Jadi tujuan pengelolaan diabetes adalah mencegah kematian dini akibat komplikasinya. Caranya ya kendalikan gula darah dengan baik, kolesterolnya juga dikontrol, tekanan darahnya juga, berat badannya juga dikontrol. Setuju dok. Dokter Diki mengenai pengobatan nih, apakah jenis diabetes tipe 5 ini harus juga minum obat terus-terusan seperti diabetes yang lain? Pemirsa ingin tahu dok, silakan. Ya, jadi kalau untuk diabetes tipe 5 ini kan problemnya adalah problem di pankreasnya, dia tidak bisa produksi jumlah insulin yang cukup. Tapi produksi insulinnya ada sebenarnya. Ilmu terkait diabetes tipe 5 ini memang baru timbul lagi mungkin sekitar 3 tahun terakhir gitu. Ada penelitian baru ternyata memang dia beda sama diabetes tipe 2. Nah, panduan-panduan yang ada itu sekarang prinsipnya ada 3. Yang satu adalah memberikan nutrisi yang adekuat, baik dari asupan proteinnya dan juga mikronutrien ke pasien tersebut. Yang kedua, bila diperlukan diberikan insulin, tapi dosisnya kecil saja gitu, untuk mencukupi, ibaratnya produksinya nggak cukup, jadi diimpor dari luar insulinnya. Yang ketiga adalah kalau memang belum terkendali bisa dikombinasi dengan obat yang lain. Tapi memang pertanyaan minum obatnya sampai kapan itu belum bisa dijawab karena penelitiannya masih sangat terbatas. Sangat terbatas, tapi tetap harus minum obat tiap hari ya? Iya, sementara ini begitu. Mungkin rubah mindset ya, bahwa obat itu sebagai apa ya, kebutuhan kayak kita makan atau minum, bukan sebagai beban ya, itu mungkin rubah mindset bagi pemirsa di rumah. Nah, terakhir nih dok,
tips bagi pemirsa di rumah mengenai diabetes tipe 5 ini. Silakan, ya. Pak. Ya, pemirsa kalau kita bicara diabetes itu seringkali tanpa gejala. Jadi poin pertama adalah kalau ada faktor risiko, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kedua, kalau sudah ketahuan diabetes, berobat secara teratur untuk mencapai target pengendalian diabetesnya. Gitu. Jadi jangan takut kontrol, dan nggak semua pasien diabetes kan perlu obat seumur hidup. Gitu. Yang ketiga, kalau khusus untuk diabetes tipe 5, memang nanti perlu evaluasi lebih dalam dari dokter yang merawat pemirsa sekalian, karena perlu dilakukan pemeriksaan misalkan kadar insulin, untuk melihat apakah memang ada benar gangguan produksi insulin atau tidak. Setuju. Deteksi dini seawal mungkin karena tidak semua pasien diabetes akan berobat seumur hidup. Ya. Yang paling penting di deteksi dini. Iya. Oke. Terima kasih Dokter Diki, informasinya sangat bermanfaat. Sehat selalu ya. Ya, sama-sama. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan membahas mengenai nutrisi yang dibutuhkan untuk pasien diabetes. Setelah yang satu ini. Oke, Dokter Ekles izin speech ya. Ini banyak pertanyaan. Dokter, apakah merendam wajah dengan es batu secara rutin bisa bikin glowing? Jawabannya bisa-bisa aja. Karena merendam dengan es batu bisa meningkatkan sirkulasi aliran darah di wajah. Sehingga penyerapan terhadap bahan-bahan aktif kalau kita menggunakan skincare tertentu lebih maksimal. Kedua, bisa juga mengecilkan pori-pori, mengurangi bengkak, kemerahan, seakan-akan menjadi lebih glowing, tapi memang itu bersifat sementara. Tapi memang setiap orang beda-beda ya, apalagi yang kulit sensitif. Jadi hati-hati. Ayo, siapa yang di sini rendam wajah pakai es batu? Boleh komen di bawah ini.